bencana longsor yang terjadi di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ya saudara, akibat hujan deras di kawasan Medan Deli Serdang, sejumlah kawasan mengalami banjir dan longsor. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinandi Winarto Eka Yanandia atau bisa dipanggil dengan Nandi. Saya mahasiswa semester 7 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Oh iya, ini adalah konten podcast pertama di channel YouTube saya. Sebenarnya podcast ini bukan hanya sembarang konten teman-teman, tetapi diajukan untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir mata kuliah BK Pasca Bencana. Oh iya, materi podcast saya ini terinspirasi dari BNPB Indonesia atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Materi podcast kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang manusia dan bencana alam. Sebelumnya, emangnya apakah ada kaitannya antara bencana alam dengan kita sebagai manusia? Belum lama ini, kita dikejutkan dengan berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Yaitu, beberapa bulan lalu terjadi banjir di Cianjur Selatan dan baru saja terjadi banjir di Kalimantan Selatan. Tidak hanya itu, bencana alam longsor pun kerap terjadi di awal tahun 2021. Baru saja kemarin terjadi di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Bencana alam ini menelan puluhan, bahkan ratusan korban jiwa. Ada yang luka berat, luka ringan, bahkan hilang. Belum lagi kerugian material yang menimpa para warga dari bencana alam ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita bahas dulu teman-teman. Apa sih itu banjir bandang dan longsor? Terus, apa kaitannya dengan kita sebagai manusia? Lalu, bagaimana sih cara menanggulanginya? Banjir adalah kondisi yang terjadi ketika air yang berlebih merendam daratan. Banjir sendiri ada beberapa jenisnya teman-teman. Salah satunya adalah banjir bandang. Banjir bandang bisa dibilang sebagai banjir yang paling berbahaya karena banjir ini tidak hanya mengangkut air, tetapi juga ada beberapa lumpur di dalamnya. Banjir bandang sering terjadi karena gundulnya hutan, dan kejadian ini rentan terjadi di daerah pegunungan maupun perbukitan. Banjir bandang ini bisa membawa pepohonan, bebatuan, sehingga bisa merusak rumah warga. Karena dari itu, banjir bandang ini terkenal dengan banjir yang sangat mematikan. Sedangkan longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena akibatnya pergerakan tanah dan juga bebatuan. Nah, biasanya bencana longsor ini sering terjadi di daerah pegunungan, perbukitan, lereng yang curam, maupun tebing. Dan dua bencana ini adalah bencana yang kerap terjadi di awal tahun 2021 ini. Lalu pertanyaannya, apakah ada kaitannya bencana alam dengan kita sebagai manusia? Jawabannya, iya, ada. Banjir dan tanah longsor ini sebabnya sangat berkaitan. Selain dengan karena faktor alam yaitu curah hujan yang sangat tinggi, faktor manusia juga di sini sangat menentukan terjadinya bencana alam banjir dan longsor. Akibat gundulnya hutan dan pepohonan di pegunungan menyebabkan air tidak terserap dengan baik. Gundulnya hutan di pegunungan dan juga di perbukitan terjadi karena ulah oknum manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang saya bingungin itu kenapa di Indonesia ini oknumnya sangat banyak sekali? Karena ulah manusia ini menyebabkan air mengalir dengan deras ke rumah-rumah warga. Jadi bisa kita garis bawahi teman-teman bahwa pohon ini sangat memegang peran yang sangat penting di daerah pegunungan maupun perbukitan. Air yang melimpah ini akibat curah hujan yang tinggi seharusnya bisa disimpan dengan baik di akar pohon, sehingga tanah pun tetap kokoh dan tidak terjadi longsor. Tapi di negara ini yang terjadi adalah sebaliknya. Pohon-pohon ditebang, lalu juga tidak dilakukan reboisasi. Ya, begitulah negara ini teman-teman. Mungkin kita bisa merubahnya mulai dari diri kita sendiri dulu. Coba kita bayangkan teman-teman, ada berapa puluhan hingga ratusan korban jiwa karena terjadinya bencana alam ini. Belum lagi dampak materi yang terjadi akibat bencana alam ini. Dan juga dampak psikologis juga yang bisa terjadi. Belum lagi penyakit-penyakit yang menimpa para warga atau para korban bencana alam ini teman-teman. Dalam podcast kali ini, saya secara pribadi ingin mengajak teman-teman untuk selalu menjaga alam maupun menjaga lingkungan sekitar kita teman-teman,
agar alam jaga kita, kita jaga alam. Nah, bener juga kan? Kita jaga alam, alam jaga kita. Jadi biar sama-sama menjaga teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya bisa dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini sih harus ditekanin teman-teman, tidak membuang sampah sembarangan. Ini bisa dibilang sebagai hal-hal kecil, tetapi kita sendiri bisa lupa teman-teman. Bahkan ya, saya secara pribadi juga secara tidak sadar masih suka membuang sampah sembarangan teman-teman. Harus ditekanin juga, kalau misalnya kita tidak bisa membuat lingkungan sekitar kita menjadi bersih, menjadi nyaman, ya setidaknya kita harus menjaganya teman-teman. Toh nanti juga manfaatnya bisa dirasain sama kita semua. Nggak kebayang ya teman-teman, kalau misalnya kita membuang satu saja sampah, ada berapa juta sampah, bahkan hingga ada berapa ton sampah di dunia ini teman-teman. Nah, yuk mari kita jaga lingkungan kita agar alam pun menjaga kita teman-teman. Mulai dari diri kita sendiri dulu, dan apabila kita melihat sampah di lingkungan kita, mau itu bungkus permen, plastik, dan lain-lain, langsung saja kita buang ke tempat sampah teman-teman. Apabila sampah masih terus berserakan, nanti bisa menghambat saluran air ini teman-teman. Dan nanti si air ini terus menaik dan bisa menyebabkan banjir, bahkan hingga longsor. Semoga bencana alam ini bisa dijadikan sebagai bahan introspeksi diri, muhasabah diri. Mungkin ada beberapa kesalahan dari kita semua yang menyebabkan bencana alam ini teman-teman. Dan semoga semua korban di daerah-daerah yang terkena bencana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat. Dan juga apabila ada korban jiwa, keluarga-keluarga yang ditinggalkan pun selalu diberikan ketabahan, keikhlasan, dan juga selalu diberikan kesehatan juga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin podcast dari saya cukup sekian teman-teman. Apabila ada kesalahan kata maupun ada beberapa hal-hal yang sepatutnya tidak diucapkan, saya meminta maaf. Saya pun sama-sama masih belajar, saya pun sama-sama masih punya kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.